In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menganugerahkan kepada kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar senantiasa setia mengikuti jalan Putra-Mu, terlebih senantiasa memberikan waktu, memilih dan mempersembahkan waktu untuk berdoa. Doa-doa kami secara pribadi berkenan kepadamu dalam Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini sebetulnya hal yang penting dapat kita renungkan adalah bagaimana bacaan-bacaan tersebut mengingatkan kita
akan pentingnya doa setiap hari. Doa menjadi kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah dalam iman, harapan, dan kasih melalui Tuhan kita. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Samuel yang pertama bab 3 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Kita berjumpa dengan Samuel yang tinggal di tempat kudus di bait Allah, dan Samuel mengalami pernyataan dari Allah sendiri. Namanya dipanggil sampai 3 kali, baru kemudian Imam Eli menyadari bahwa itu suara Allah sendiri. Di dalam Injil, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita berjumpa dengan Yesus yang berdoa. Di antara karya pelayanan yang dikerjakan Yesus secara dahsyat, Yesus berdoa kepada Bapa. Mungkin ada yang bertanya, loh, Yesus kok berdoa bagaimana sih? Bukankah Yesus putra Allah yang maha tinggi, kok masih berdoa? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau Yesus berdoa, tentu Yesus berdoa sebagai manusia yang atas nama kita manusia membangun relasi dengan Allah Bapa. Dan dengan cara itu, Yesus selalu menempatkan dirinya sebagai sang putra yang berelasi dengan Bapa. Dari relasi itulah maka energi-energi positif terus memancar dari hidupnya. Antara lain, energi-energi positif itu dipancarkan melalui daya-daya penyembuhan kepada orang-orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa belajar bagaimana menghayati hidup doa di dalam kehidupan kita. Baik dari Samuel yang sepanjang hari berada di bait Allah, maupun dari Yesus yang selalu mempersembahkan waktu dan saat-saat terbaik untuk berdoa kepada Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang kalau kita membaca dalam konteks kitab Nabi Samuel, kita berjumpa dengan tokoh yang bernama Eli. Eli yang seorang imam sedang berada dalam situasi krisis karena ketidakdekatan dengan Tuhan. Kita membaca dalam kitab Samuel yang pertama bab 2 ayat 27 sampai ayat 36 misalnya, bagaimana putra-putra Eli yakni Hofni dan Fineas tidak taat, tidak tunduk kepada Allah, sehingga mereka pun dinubuatkan akan mati bersama-sama. Bacaan yang pertama dari kitab Samuel yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa Eli hampir tidak bisa melihat dan telah memberikan tugas menjaga kaki dian emas di tempat suci, di bait Allah, di Shilo kepada Samuel. Samuel yang masih muda diberi tugas untuk itu. Maka ketika Tuhan datang pertama kali memanggil Samuel, Eli pada awalnya juga tidak dapat mengenali apa yang sedang terjadi karena situasinya sedang tidak akrab dengan Tuhan. Namun ketika terjadi repetisi, pengulangan sampai 3 kali, barulah Eli sadar bahwa suara yang terdengar oleh Samuel adalah suara Tuhan sendiri.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk selalu mendengarkan suara Allah dalam kepekaan hidup kita sehari-hari. Dan kita hanya bisa menangkap suara Allah dalam hidup kita apabila kita juga terus membangun relasi kita dengan Tuhan sendiri, terutama di dalam doa-doa pribadi kita. Ibadat ekaristi tentu itu menjadi sumber dan puncak eklesial, sakramen dalam kehidupan kita. Tetapi doa-doa pribadi tetap dibutuhkan, karena pada saat itulah kita secara personal menjalin relasi kita dengan Tuhan sendiri di dalam iman, harapan, dan cinta. Kita belajar dari Samuel, kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.